Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita lagi hari ini karena kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita percaya lawatan Tuhan. Mukjizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan berkat Tuhan tercurah lagi buat kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Ini adalah kesukaan kami, sukacita besar kami ya Tuhan. Dan kami rindu lagi Tuhan, hari ini lagi Roh-Mu tercurah bagi kami, urapan-Mu yang baru tercurah bagi kami, kesembuhan, kelepasan, bahkan mukjizat Tuhan dinyatakan lagi pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa, kami sambut Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hari ini lagi Tuhan, kami boleh menikmati Engkau dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan bersama, firman-Mu Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terbang bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan
Ku hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran kami, Kaulah penyelamat kami, Bapa.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap
is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul
Urabababaya Shakara Matarayase. Urabababaya Shakara Mataraya Shakara Mataraya Shikira Rayase. Urabababaya Shakara Mataraya Shikira Rayase Shikira Mataraya. Uramamaya Shakara Mataraya Shikira Mataraya Shikira Mataraya Sarabase. Akan dibangkitkan jiwa-jiwa, akan dibangunkan jiwa-jiwa atas bangsa ini. Uramaya Shikira Mataraya Sarabase. Uramamaya Tanaya Shikira Mataraya Saramaya Sekarabaya Sarabaya. Iramamaya Shakanamaya Saramaya Sekarabaya Sarabaya Sikira Mataraya. Kegerakan besar terjadi bagi bangsa kami. Kemenangan besar terjadi bagi Indonesia. Uramaya Shikira Mataraya Raya Sakarabase. Kegerakan besar dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Uramaya Shikira Mataraya Sakarabaya Sarabase. Uramaya Shakanamaya Shikira Mataraya Sarabase. Uramaya Sakarabaya Shikira Mataraya Sarabase. Uramaya Mataraya Sakarabase. Hati yang lapar, hati yang haus dicurahkan bagi bangsa ini. Hati yang lapar dan haus akan firman Allah, akan pribadi Yesus, akan kebenaran Injil dicurahkan bagi bangsa ini. Akan terjadi kesembuhan besar, akan terjadi pemulihan besar, akan terjadi kegerakan besar bagi bangsa Indonesia. Pemerintahannya akan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Hirapapaya Shakana Matanaya Shikila Matarese. Urapapaya Salamantanaya Shikila Matarese. Nanamantanaya Sakanamaya Sukura Matanaya Sekarabese. Uramaya Shakana Matanaya Shikila Matarese. Uramaya Sakana Matanaya Sakanamaya Salabese. Uramaya Sakana Matanaya Salamaya Karabese. Hati-hati yang kesepian, hati yang kering, jiwa yang haus akan menemukan air kehidupan di bangsa ini, akan menemukan kebenaran di bangsa ini. Diberkati negeri ini, diberkati bangsa ini, hasil buminya, hasil lautnya, semua diberkati Tuhan. Pemerintah diberkati oleh Allah dalam nama Tuhan Yesus. Hurabaya Shikira Matanaya Sarabaya Sarabatarese. Hiramantanaya Sarabaya Sekirabase. Firman itu hidup, firman itu hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu hidup. Ketika firman disampaikan, maka suasana supranatural dinyatakan. Kegerakan besar akan terjadi, penuaian jiwa-jiwa, terobosan akan terjadi, mujizat demi mujizat akan dinyatakan, kesembuhan demi kesembuhan dinyatakan. Hirabaya Sakarabaya Sikila Matanese. Huramaya Sakarabaya Sarabase. Kami akan melihat Tuhan, kegerakan besar terjadi bagi gereja-gereja Tuhan. Penuaian besar terjadi bagi gereja-gereja Tuhan. Hiramaya Sekira Matanese Sarabase. Engkau akan mencurahkan hati yang lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Hiramaya Sakara Mataraya Sekara Matarayase. Kegerakan besar terjadi, penuaian besar terjadi. Hiramaya Sakara Masara Matarayase. Setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan setiap acara-acara yang mengenai firman Allah, firman itu membangkitkan, firman itu menghidupkan. Hiramaya Sakara Matarayase. Dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kegerakan besar akan terjadi juga bagi gereja kami. Terobosan, banyak orang akan disembuhkan, banyak tanda-tanda mujizat terjadi, banyak tanda-tanda ajaib akan digenapi. Tuaian besar terjadi, gelombang pemulihan terjadi, gelombang mujizat terjadi. Hirapaya Shekina Mataraya Sarabatarayase. Digenapi bagi gereja ini Tuhan, digenapi bagi gereja kami Tuhan. Hiramaya Sakana Matanayase. Hunamaya Sakana Maya Sikira Matanayase Rabayase. Hunamaya Sakana Maya Sakarabayase Kira Matanayasa. Hunamaya Sikira Matanayase Karabayase Kiraba. Hunamaya Sakana Maya Sekirabayase. Sukacita besar terjadi bagi gereja ini. Sukacita melimpah terjadi bagi gereja ini. Sukacita yang melimpah-limpah digenapi bagi gereja ini. Hurabaya Sekara Matanayase.
Terima kasih Bapa. Berkat ilahi tercurah bagi gereja ini Tuhan. Berkat ilahi tercurah bagi pemimpin Bapak Gembala kami Tuhan, beserta keluarga semuanya dicurahkan. Para hamba-hamba Tuhan, berkat ilahi dinyatakan, dicurahkan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan mengalami pemulihan, berkat ilahi dinyatakan Tuhan. Dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan bergerak masuk dalam tuaian yang besar, bergerak masuk dalam multiplikasi yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita diberi kesempatan untuk bersekutu, untuk membangun satu mesbah kegerakan, mesbah bagi Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini kami ingin dibimbing dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkuasa, menghibur, menguduskan, membenarkan, dan menyembuhkan. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Terambil dari Roma pasal 6 ayat ke-5 dan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayatnya yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, hidup bagi Kristus. Kalau ada hidup bagi Kristus, berarti ada hidup di luar Kristus. Nah, saudara, hidup di luar Kristus adalah pasti endingnya adalah kematian. Hidup di luar Kristus adalah hidup yang pasti mengalami kebinasaan. Nah, karena itu yang menjadi teks bacaan kita pada hari ini adalah seorang tokoh Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus.
yang hidupnya kita mengenal dia sebagai seorang tokoh agama Yahudi, saudara. Sebelum dia bertobat, ia menjalankan syariah daripada agama Yahudi 100%. Ia seorang yang sangat disegani, punya kedudukan yang tinggi. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, ia tahu bahwa kalau ia hidup di luar Kristus, sudah pasti ia tidak beroleh keselamatan. Nah, saudara dan saya, kita melihat figur Rasul Paulus ini adalah orang yang sudah mengalami tema ini, yaitu hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus adalah hidup yang memberikan dampak. Seperti apa, saudara, hidup di dalam Kristus? Tentu keteladanan Kristus yang menjadi pusat. Keteladanan Kristus ada menjadi fokus kita. Nah, saudara dan saya, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus selama masa hidupnya. Oleh Injil kita mengeksplorasi bagaimana Tuhan Yesus dalam masa hidupnya yang sangat singkat, tidak ada yang disia-siakan. Hidupnya menggenapi seluruh rancangan Allah, rancangan Bapa, yaitu ia menggunakan hari-harinya untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyelesaikan misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan orang dari dosa, untuk menebus manusia, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk melepaskan orang dari berbagai ikatan. Nah, saudara dan saya, itulah kehidupan Kristus. Itulah kehidupan yang dikerjakan oleh Kristus. Ia itu tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup dalam ketaatan, hidup dalam menyelesaikan destiny Allah, destiny Bapaknya, tujuan Bapaknya bagi dirinya. Nah, karena itu tema kita hari ini adalah hidup bagi Kristus, adalah kita mengadopsi keteladanan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Seperti apa Rasul Paulus, Bapak Ibu? Ia berpesan kepada jemaat di Roma bahwa sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Saudara, kita diajarkan untuk menjadi hidup dengan Kristus itu, kita harus menyatu dengan kematian Kristus. Kita mungkin bertanya, apa dan mengapa Kristus mati? Kristus mati karena dosa, saudara. Tetapi bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Secara keseluruhan manusia, kata Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itulah yang dipulihkan, saudara, bahwa kita harus mati bagi dosa. Artinya segala potensi dosa harus dimatikan. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, ciri khasnya adalah tidak lagi berkuasa dosa dalam hidupnya. Orientasi hidup kita bukan lagi diarahkan oleh dosa. Kesukaan-kesukaan kita lagi bukan kesukaan berdosa. Itu menjadi sama dengan kematian Kristus. Kristus itu sampai mati tidak berdosa. Sampai mati di kayu salib tidak ada dosa yang dia lakukan kepada pemerintahan yang memutus perkaranya yang tidak adil, kepada algojo yang melakukan aniaya kepadanya, kepada murid-murid yang mengkhianatinya. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Kristus sama sekali tidak terpancing untuk hidup atau sedikit mau berbuat dosa.
Karena itu dia mati untuk itu. Dia tidak memberi ruang dan tidak memberi celah kepada dosa. Karena itu orang yang hidup bagi Kristus adalah ia harus juga mematikan segala potensi dosa di dalam hidupnya. Dan yang kedua, ia hidup bagi Kristus. Seperti apa hidup bagi Kristus? Hidup bagi Kristus dikatakan di ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hidup bagi Kristus adalah dikatakan di dalam firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara, panggilan Tuhan Yesus bagi kita untuk menjadi menjadi bagian yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu untuk menghasilkan buah. Saudara dan saya dipanggil untuk menghasilkan buah. Pertanyaannya, buah apa, saudara? Ada 2 buah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pertama adalah buah roh. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, di Efesus diberitakan di sana, ya, Galat di kesetiaan, kelemah lembutan, kebenaran, penguasaan diri, itu buah yang harus menjadi yang keluar termanifestasi dalam karakter orang yang percaya. Dan yang kedua adalah buah jiwa, saudara. Ya, kita harus menjadi sama dengan seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ia melakukan apa saja untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Nah, saudara, kita melihat dampak daripada kesaksian Rasul Paulus. Ia yang memenangkan banyak orang dari berbagai kalangan. Itu karena satu tekad bahwa ia menyerahkan hidupnya hanya hidup bagi Kristus. Ia menangkap visi Allah itu adalah jiwa-jiwa. Ia mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Maka Rasul Paulus juga, ia tahu bahwa ia harus memberi buah. Ia tahu bahwa harus memberitakan Injil dan membawa sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Itu ditulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Itu berbicara bagaimana Rasul Paulus menjangkau berbagai kalangan kepada orang Yahudi, kepada orang Yahudi, orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ia seolah-olah hidup di bawah hukum Taurat, walaupun sebenarnya ia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi ia hidup di bawah kasih karunia Allah. Itu tujuannya. Ia bertindak seolah-olah seperti orang yang lemah. Kepada orang yang lemah, ia menjadi pengajar bagi mereka, saudara. Jadi dari kalangan manapun, Rasul Paulus melakukan upaya dan kerja keras untuk membawa orang semakin banyak dibawa kepada Tuhan. Nah, saudara dan saya, hari ini kita diajak hidup bagi Kristus adalah berbicara keserupaan dengan Kristus dalam hal hidup kudus. GKRI haleluya memiliki visi ilahinya bahwa menjadi gereja yang kudus. Kepada gembala kita memberikan kita tuntunan bahwa gereja GKRI haleluya adalah gereja yang kudus, gereja yang dikuduskan oleh darah Yesus sendiri. Ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Oleh iman kita kepada Kristus Yesus, kita mengalami penyucian
ya pengudusan, ya secara progresif untuk menjadi orang-orang yang makin serupa dengan Kristus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, tetapi oleh iman bahwa Kristus mengerjakan di dalam kita, ya pemulihan, penyucian. Karena itu orang-orang ya percaya semakin hari makin serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah gereja yang misioner. Gereja yang misioner adalah gereja yang tidak egois, adalah panggilannya untuk membawa orang kepada Tuhan. Karena itu apapun yang menjadi ya konsekuensi daripada ya usaha kita untuk menjangkau jiwa, maka sesungguhnya itu harus kita nyatakan ya melalui potensi diri yang kita miliki, apakah melalui pikiran kita, apakah waktu kita, atau ya material yang kita punya, itu sebagai komitmen, sebagai konsekuensi bahwa kita menjadi gereja yang diberkati, gereja yang menjadi berkat, gereja yang tidak hanya menerima kasih karunia Allah, tetapi memberitakan kasih karunia Allah. Luar biasa. Saudara, saya ingin bersaksi di akhir daripada pemberitaan firman ini. Saya memiliki 4 orang anak, dan satu diantaranya saudara saya sudah melihat bagaimana suatu kesaksian yang hidup dari anak saya, anak nomor 1 namanya Visi. Ya, sekarang dia berusia 14 tahun. Bagaimana perannya di dalam pelayanan saya dan istri saya itu luar biasa, saudara. Anak saya Visi, ya perannya tidak hanya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa Bapak Ibu? Karena memang di gereja dia juga pemain musik dengan kemampuan yang dia miliki, ya dia bermain musik dan juga menjadi WL di ibadah sekolah minggu, dan itu multi tugas yang dia kerjakan dengan sukacita, dan termasuk mempersiapkan segala sesuatu, ruangan. Artinya saya melihat secara performance di luar itu saya sangat senang. Tapi yang saya mau ceritakan bahwa si Visi ini, ya kalau saya sudah kelelahan, ia paling mengerti dan paling tahu apa yang saya butuhkan. Ya, Visi betul-betul luar biasa. Ia menanyakan kalau saya sudah capek, ya mau minum apa. Kemudian dengan ibunya dia tidak segan-segan, ya dia mencoba menyenangkan ayah dan ibunya. Jadi tidak hanya di luar dia. Selalu dia bertanya, selalu dia terakhir tidur. Dia tanya kami apa yang kami butuhkan. Kami mau tidur saja itu dia harus pastikan dulu, nggak ada yang kami minta tolong ke dia. Ini luar biasa, dan kami sangat bersukacita dan kami sangat diberkati, sehingga kami melihat, kami diajarkan sesuatu bahwa anak ini dia mau hidup untuk untuk ayahnya, untuk ibunya. Dia berjuang. Jadi dia tidak hanya tampil ke muka, tapi di balik layar dia betul-betul inspirasi. Nah, saudara, saya melihat kepada tema ini, saudara, ya, bahwa kita hidup bagi Kristus adalah sebuah tanggung jawab. Ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang begitu teramat mahal. Oh, kita harus juga bertanya apa yang kita bisa berikan bagi Kristus. Hidup yang berkenan kepadanya, hidup yang menghasilkan buah, hidup yang melayaninya, dan hidup yang mempersembahkan segalanya untuk Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk memberikan dan menyerahkan hidup kita bagi Kristus, dan meninggalkan semua, ya, dosa, segala kekurangan, segala kebiasaan dan tabiat dosa itu kita tinggalkan dan kita benci,
Dan mari kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang layak bagi Dia, berjuang di jalannya, dan memberikan buah bagi kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur kasih karunia Allah yang mengalir dalam hidup kami. Kami boleh diselamatkan, dan dalam proses penyelamatan Allah, Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati kami untuk menjadi satu bagian dengan visi kerajaan Allah untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah hidup kami, agar kami hidup bagi Kristus, yaitu memberi buah bagi kerajaan-Nya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara. Ya, ikuti terus ibadah dan program pelayanan GKRI Haleluya. Ya, ada di TikTok, ada di Instagram GKRI Haleluya, ada di YouTube, ada juga di Facebook, ya, dan juga di website www.gkrihaleluya.com. Itu membantu Anda untuk bertumbuh di dalam iman dan bahkan menjadi pribadi yang semakin produktif bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.